Di sini mohon waktunya saya menyampaikan dulu masalah pengabaian hak tunjangan kinerja dosen. Di sini dimulai dari Kemdikbud sampai Kemdikti-Saintek ya. Jadi selama era Tukin ini kita sudah mengalami 4 nomenklatur dari kementerian. Kita yang berpindah-pindah dibawa ke sana kemari, tak tahunya zaman era Pak Nadiem kita mendapatkan lagi hak kita, tapi tidak dibayarkan. Yang akan kita bahas pada malam ini. Baik, di sini saya awali dulu bahwasanya inilah regulasi yang berlaku untuk Tukin yang saya banyak dapatkan itu emang dari 2012. Sebenarnya Tukin ini paling lama itu sejak 2007 dari dari Kementerian Keuangan dan juga Mahkamah Agung. Tapi di sini dosen-dosen kedinasan lain rata-rata 2012 sudah mendapatkan. Jadi dapat sini kita lihat Kemdikti-Saintek sekarang kementerian kita ini tidak mendapatkan. Ini karena itu berbicara masalah hutang ya. Jadi waktu itu sebelum 2025 tidak mendapatkan hutang, tidak mendapatkan tukin. Tidak dibayarkan dari 2020 sampai 2024. Nah, kita tahu sendiri undang-undang untuk tukin itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80. Di sini jelas bunyinya, selain gaji yang dimaksud dalam pasal 79, PNS juga berhak mendapatkan tunjangan dan fasilitas. Ayat 2-nya, tunjangan yang dimaksud itu adalah meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Jadi ini adalah sebenarnya hak mutlak semua PNS. Jadi dalam Undang-Undang ASN itu disebutkan PNS, tadi dalam aturan ke bawahnya, turunannya, Perpres itu disebutkan untuk termasuk juga ASN, yaitu P3K. Inilah dasar hukum utama ketika amanat undang-undang itu ada dalam Undang-Undang ASN sejak Januari tahun 2014. Sedangkan untuk tunjangan profesi itu adalah amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Nah, jadi tunjangan profesi lebih dulu dibandingkan tunjangan kinerja. Sekarang sudah berganti tunjangan kinerja ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan itu tunjangan kinerjanya dicabut menjadi hanya bentuk tunjangan dan fasilitas saja. Tidak disebutkan secara khusus lagi tunjangan kinerja. Tapi bagi dosen-dosen di kementerian lain yang sudah mendapatkan tukin, ketika berubah menjadi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, tidak satupun dosen yang dikecualikan haknya. Nah, inilah pasal 80 tadi. Ini jelas, dan ini hanya contoh sedikit saja dari dosen tadi ya. Kemudian berikutnya, nah ini Perpres, di Perpres tentang tukin. Jadi kita ini punya hampir 100 kementerian lembaga, sebanyak itulah Perpres juga diterbitkan, turun dari undang-undang tadi. Nah, apa artinya Perpres di sini? Artinya Perpres ini kan sebelum terbit Perpres itu Kementerian Keuangan telah meneliti apakah fiskal APBN itu mampu atau tidak membayarkan pegawai yang dimaksud dalam Perpres tersebut. Kita menggunakan Perpres 136 2018, artinya APBN itu mampu membayarkan untuk pegawai yang tertulis dalam Perpres 136 2018 zaman era Pak Nadiem. Nah, ini arti dari Perpres tadi. Dalam ajuan Kemenpan itu tidak juga ada menyebutkan tentang kelas jabatan. Jadi pengajuan kelas jabatan, pengajuan tunjangan kinerja itu adalah dua hal yang berbeda diajukan kepada Menpan. Jadi yang mengajukan ke Menpan adalah kementerian, nanti Menpan melihat indeks ERB-nya, Kementerian Keuangan melihat kemampuan fiskal APBN, baru sampai ke Sesnek kemudian sampai ditandatangani oleh Presiden. Nah, di sini ini saya tulis kesalahan fatal pertama. Kenapa sangat fatal? Karena setelah pasal 80 Undang-Undang ASN itu dilanjutkan dengan pasal 81 di mana tukin itu harus diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, kita bayangkan, kalau peraturan pemerintah itu hanya cukup satu untuk menaungi seluruh ASN yang ada di Indonesia sebagai pegawai pusat.
karena dia tidak dijalankan. Dan ini sudah pernah dirancang, bukan pernah dirancang sih, pernah diamanatkan kepada siapa? Kepada Menpan RB dalam Kepres nomor 9 tahun 2015 bahwasanya Menpan RB itu harus membuat rancangan peraturan pemerintah tentang penggajian dan tunjangan. Amanat dari apa? Amanat dari Undang-Undang ASN pasal 79 dan 80 tadi agar membuat PP sebenarnya. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam PP, tidak ada lagi isu masalah klasterisasi. Semua ASN akan mendapatkan hak tukin. Yang membedakan hanya persentasenya yang dihitung berdasarkan indeks reformasi birokrasi. Dan itu bisa kita evaluasi setiap tahun. Nah, kenyataannya nggak dilaksanakan, makanya inilah yang saya bilang kesan fatal pertama. Kenapa amanat undang-undang itu tidak dijalankan? Kenapa PP itu nggak dibuat, nggak dilaksanakan? Tadi ya, karena ini perpres, dan ternyata perpres yang dibuat hampir ratusan itu tujuannya hanya satu, mengecualikan hak tukin dosen ke Mristekdikti. Waktu itu adalah menterinya Pak Nasir. Karena di semua perpres tukin, dosen dapat tukin. Hanya kita yang nggak dapat. Aneh sekali. Inilah kesan fatal pertama, pengabaian tadi. Tidak dilaksanakannya amanat undang-undang. Kesan fatal kedua, saya bingung kenapa sampai-sampai Perpres Zolim ini terbit. Kalau ini kan masuknya ke Menpan, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Sesnes, segala macam kok bisa terbit. Dan bahkan ini hanya selang waktu 5 bulan, bayangkan ya, selang waktu 5 bulan Perpres itu dicabut. Kenapa dicabut? Karena ada pasal kontradiktif antara pasal 3 dan pasal 9. Karena coba kita baca pasal 9 ini dosen tuh berhak dapat tukin. Ini adalah perpresnya waktu kita menterinya Pak Nasir. Ini loh dosen itu dapat tukin sebesar selisih. Karena ini kontradiktif pasal 3 dan pasal 5 bulan kemudian dicabut perpresnya. Terus dimasukkanlah dengan kata selain. Setelah dimasukkan kata selain disisipkan, nggak dapat lagi tukin sama sekali, dan bukan hanya memasukkan kata selain, sekaligus merubah apa? Merubah lampiran perpres, yaitu kenaikan nominal tunjangan kinerja. Artinya apa? Negara itu mampu sebenarnya membayarkan, tapi karena dosen itu dikecualikan, kan istilahnya kayak surplus menurut saya uang itu. Akhirnya 5 bulan kemudian naik tunjangan kinerja mereka, dosen dikecualikan. Ini hanya selang 5 bulan. Waktu itu peraturan menteri nggak bisa terbit untuk juknis pembayaran, nggak mungkin bisa terbit permen kalau perpresnya pun kontradiktif, dan hanya tadi waktunya 5 bulan. Saya tuh bingung kok mereka ini bisa-bisanya ya, maksudnya itu hal ini lo pernah ditegur oleh yang maha kuasa menurut saya, kenapa mereka tiba-tiba melalaikan lagi hanya selang 5 bulan. Saya kira tadi mereka akan mencabut pasal 3, ternyata enggak. Pasal 3 itu tetap dikecualikan, pasal 9 yang hak tukin dosen itu yang mereka sisipkan kata selain. Bayangkan, saya merasa inilah persekongkolan menurut saya ya antara berbagai pihak, kenapa ini sampai terbit kok perpres yang zolim terhadap kita ini. Nah, berikutnya ini adalah perkembangan perundang-undangan, di mana dosen ini beberapa kali tadi perubahan nomenklatur, Kemendikti, Kemendikbudristek, sampai kita Kemendikti-Saintek di sini ya. Berliku-liku perjalanan kita ini. Nah, ini adalah yang Ristek Dikti ini, Perpres Zolim tadi, kon dicabut, sebenarnya kita itu sampai ini ya, sampai di sini sempat Pak Nasir. Jadi ada 3 perpres zamannya Pak Nasir, kemudian di 2018 perpres yang ada di Kemdikbud era Pak Muhajir Effendi sebelum Pak Nadiem itu terbit lagi tukin tadi Perpres 136 2018 ya. Nah, yang Perpres Kemendikti ini karena kita ini pindah dosen itu kan di dosen dan pegawai BRIN akhirnya dipisah. Nah, pegawai BRIN ini dipisah, maka dicabutlah Perpres yang zolim ini oleh Perpresnya BRIN. Karena di BRIN itu juga ada dosen di sana, dosen-dosen dari Batan ya, di sana ada juga di sana. Jadi ketika dicabut oleh Perpresnya BRIN, BRIN kembali lagi ke aturan mereka, dosen di sana harus dapat tukin. Kok ketika kita dipisah-pisah, kita nggak dapat tukin ya, mereka Batan beda sendiri Perpresnya waktu itu. Nah, kemudian ini nih saya kurungin lingkaran merah ini adalah aturan kita yang berlaku daerahnya Panadim. Sebenarnya bukan mereka ini mengundangkan, bukan ketika kita ada di era Panadim. Era Panadim itu hanya ada peraturan menteri.
Permendikbud 49 2020. Tapi mereka ini apa istilahnya tidak, kita nih ibarat orang itu kayak kapal itu kita tanya penumpang. Jadi ketika BRIN kita ngikut BRIN apa Restek Dikti ya. Ketika Kemdikbud mereka nggak pakai aturannya BRIN, mereka aturannya pakai si Pak Muhadjir Effendi. Walaupun Pak Nadiem itu dilantik, nah mereka tetap pakai namanya Perpres 136 2018. Kemudian diturunkan dalam Permendikbud 49 2020. Nah, Permendikbud 49 2020 inilah itu adalah pasal-pasal kemerdekaan kita. Nah, ini juga masalah si Perpres tadi ya. Nah, ini yang berlaku Perpres 36 2018 sampai Permendikbud 49 2020. Jadi secara hierarki ke apa aturan hukum itu setelah undang-undang, tadi kan seharusnya PP ya. Tapi PP-nya nggak dilaksanakan, mereka membuatnya Perpres. Saya sudah cari PP kemana-mana nggak ada. Jadi undang-undang langsung ke Perpres yang jumlahnya hampir ratusan tadi. Bayangkan ya seluruh kementerian dan lembaga itu ada Perpresnya. Kemudian barulah mereka menerbitkan namanya juknis pembayaran, itu ada di peraturan menteri. Setelah peraturan menteri itu namanya ada keputusan tentang kelas jabatan, Kepmen. Nah, jadi Perpres, Permen, baru keputusan menteri tentang kelas jabatan. Nah, ini masalah perubahan nomenklatur ya. Jadi kita jelas ada di tahun mana nih? Ini nih. Kita di sini Perpres 72 tahun 2019 ini sudah tentang Kemdikbud. Ini hanya berselang 2 bulan, tiba-tiba ganti lagi nih Perpresnya 82 tahun 2018 tetap tentang Kemendikbud. Nah, di akhir 2019 itu terbitlah OTK Kementerian kita yang menyatakan si dosen ya, bukan kita ini kan dosen itu ada di Ditjen Vokasi, ada di Ditjen Diktiristek itu. Jadi ada di sana di OTK kita. Nah, kemudian untuk mengatur masalah token tadi, Nadiem itu menerbitkan Permendikbud 49 2020, terbitnya pada bulan Desember 2020. Ada jeda setahun ketika Pak Menteri itu sudah menjabat, tetapi dalam pasal di sana itu tetap mengakomodir sejak kita dinyatakan sebagai pegawai kementerian. Lihat di sini pasal 44A, pasal 44B, Permendikbud 49 2020, ini adalah pasal-pasal tentang kemerdekaan kita. Sangat jelas sekali di sini. Nah, pasal 44A. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, tukin bagi pegawai lingkungan Restek Dikti. Ini kan kita dulu yang zolim tadi saya bilang. Pak Nasir itu menterinya. Yang beralih tugas menjadi pegawai Kemendikbud harus berpedoman pada ketentuan peraturan menteri ini. Kita menjadi pegawai di Kemdikbud itu adalah Desember 2019. Setahun baru terbit peraturan menteri ini. Jadi, tenaga kependidikan itu dapat rapelan setahun tukinnya. Kenapa rapelan? Karena tukinnya di Ristek Dikti, di menterinya Panas itu lebih rendah dibandingkan tukinnya di Kemdikbud persentasenya. Jadi mereka rapelan setahun. Karena diakui sejak mereka beralih menjadi pegawai Kemendikbud. Makanya saya bilang sejak kita Januari 2020. Pasal 44B ini jelas sekali nih penegasan dari menteri. Ketentuan mengenai tukin bagi pegawai Ristek Dikti, tadi kita ya, menterinya Pak Nasir, yang beralih tugas menjadi pegawai Kemendikbud, nah sebagaimana diatur dalam Permen Ristek Dikti nomor 14 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini adalah Permen juknis pembayaran yang zolim tadi, aturan dari Perpres zamannya Pak Nasir. Dicabut, dimerdekakan hak kita di situ. Inilah yang menjadi dasar kuat saya mengatakan dosen itu berhak dapat tukin. Jelas-jelas pencabutan pasal-pasal pengecualian. Nah, kemudian di sini, coba ini nih saya lihatnya, saya tuh bingung karena saya pernah bersurat ke Badan Pemeriksa Keuangan ya. Saya kira mereka adalah orang yang sangat jeli masalah aturan duit. Apakah ini temuan, apakah ini kerugian negara, apakah ini kerugian hak orang ya. Jadi ketika saya baca di JDEH BPKRI, kok tiba-tiba sekian ribuan, saya tuh membaca masalah, kalau saya buka aturan itu saya pasti baca masalah bagaimana metadatanya ini. Ini saya baca kok mencabut Permendikbud 14 2016. Padahal judulnya loh Permendikbud pas 2020 perubahan kedua atas Permendikbud 14 2016. Kok di sini kenapa mencabut? Seharusnya hanya mengubah, bukan mencabut. Yang dicabut adalah Permen Ristek Dikti 14 2019.
kok kenapa bisa salah? Ribuan ribuan JDEH yang saya baca kok satu ini kok salah. Ada apa? Dan ini implikasinya ketika kita buka Permendikbud 14 2019, artinya apa? Aturan itu masih berlaku. Padahal sudah dicabut di sini 14 2019 dicabut tidak berlaku. Tetapi di JDEH itu masih berlaku statusnya. Silahkan cek saja masih berlaku. Kan tidak ada yang mencabut. Dan ini bukan dicabut Permendikbud 14 2016, hanya diubah saja, bukan dicabut ya. Kenapa bisa salah seperti itu? Maksud saya se tiba-tiba yang untuk uang ini loh salah. Artinya apa menurut saya? Mereka tuh sudah tahu ada aturan yang konsekuensinya sangat besar. Ada aturan yang memang ada hak kita. Ketika saya tanyakan melewati email, saya tanya tulisan yang saya tulis itu apakah di sini ada hak token dosen dari Permendikbud 49 2020, karena terus terang saya bukan dosen hukum. Saya membaca aturan, menulis. Apa jawaban mereka? BPK tidak dapat memberikan tanggapan atas Perpres 136 2018 karena bukan peraturan merek BPK. Artinya apa? Cari aman ya. Sekelas BPK tidak ngerti baca aturan. Semuanya cari aman. Dari JDH aja sudah ketahuan. Kok tiba-tiba salah dari ribuan aturan saya baca kok tiba-tiba salah ini loh ya, metadatanya. Ini kan ada apa? Nah, berarti kan ada yang mereka sudah ketahui tapi mereka tidak ingin buka. Nah, siapa yang terdampak? Di sini saya tuliskan keempat adalah dosen PTNBH. Walaupun mungkin ada sanggahan ya, tetapi secara aturan dosen PTNBH tidak dikecualikan. Apakah itu di Perpres 136 maupun dari aturan Permendikbud 49 2020. Tidak dikecualikan. Jadi aturan tukin itu ada 3 sebenarnya, dari sekian hampir 100 ada 3 saja sebenarnya ya. Ada 3-nya apa? Ada yang dikecualikan dosen, ada yang dibayarkan tukin itu selisih, dan ada tukin dibayarkan full sesuai kelas jabatan. Dan ternyata Perpres 136 2018 tukinnya dibayarkan full, bukanlah pasal selisih. Dan itu diturunkan dalam peraturan menteri Permendikbud pas 2020 tetap dibayarkan full bukan selisih. Nah, jadi saya tuh ketika membaca masalah Perpres token, jadi mereka itu ini, oh di sini ada dosennya, misalnya oh ini di kementerian ada dosennya, masukkanlah pasal selisih, kayak gitu. Oh di sini kementerian ini nggak ada dosennya, jadi cabut pasal selisih. Contohnya kayak Kementerian Menko PMK, itu kan bukan kementerian teknis, itu kan nggak ada dosennya, mereka masukkanlah, mereka cabut pasal selisih kalau kementerian itu nggak ada dosennya. Dulu zaman Pak Anies, lanjut Pak Muhajir itu nggak ada dosennya di sana. Mereka bikin perpres full semua ASN itu sesuai kelas jabatan. Nggak tahunya kita yang masuk di sana. Jadi kita itu bukan disengaja, tapi saya yakin ada yang maha kuasa itu yang menjalankan semua takdir itu untuk mencari sebuah keadilan. Kita tidak minta, tapi kita lalu dijalankan karena dibawa orang mereka tadi. Perpres full itu ada di Perpres 136 2018. Yang sebelumnya ketika Perpres Pak Anies, sebelum Pak Muhajir, itu masih selisih. Karena dosennya nggak ada, mereka buatlah Perpres itu dicabut pasal selisih. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang itu nggak ada lagi pasal full. Menko PMK saja silakan buka Perpresnya, itu sudah dikasihkan pasal selisih. Saya bilang ini bukan pasal selisih, pasal antisipasi. Antisipasi kalau dosen nanti ada di Kementerian Koordinator. Padahal nggak mungkin kan, karena bukan Kementerian Teknis. Saking takutnya dosen itu kemana dikasih pasal selisih. Padahal sebelumnya Menko PMK itu nggak ada pasal selisih, karena nggak ada dosen di sana. Saking takutnya dosen coba tahu ada kecubur di sana. Sekarang sudah semua perpres dikasih pasal selisih. Kita belum sempat mereka mencabut pasal selisih ini. Belum sempat mereka mencabut pasal full. Tiba-tiba kita masuk di sana. Nah, dan saya sudah pernah menghitung ya, secara nominal 5 tahun kalau menggunakan Perpres 136 ini, Permendikbud 49 2020 itu akan terbayarkan hak token dosen selama 11 tahun dengan pasal selisih. Dengan pasal full 5 tahun, pasal selisih 11 tahun terbayarkan semuanya.
hak-hak kita sebenarnya ya. Nggak tahu nanti apa takdir yang kita dapatkan ini. Cuma itulah secara regulasi mereka akan terjebak oleh aturan yang mereka buat sendiri ya. Kemudian ini tadi saya bilang ya, dosen PTNBH ini berhak dapat karena tidak ada dijelaskan secara eksplisit dosen PTNBH itu tidak dapat. Kemudian saya sudah juga melihat ke tentang peraturan pemerintah, aturan yang lebih tinggi dibandingkan Perpres itu adalah PP. PP PTNBH tidak ada menyatakan dosen PTNBH ASN tidak berhak mendapatkan token, tidak ada. Jadi tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Dan ini kalau kita maju ke pengadilan, saya kira itu bagus, dosen PTNBH. Maju aja juga, karena apa yang mengecualikan mereka? Mereka tidak dikecualikan secara eksplisit. Nah, tinggal tarung-tarungan aja nanti di meja hijau tentang PTNBH ini ya. Secara aturan tidak dikecualikan. Sedangkan di Perpres yang 19 2025 jelas ada dosen PTNBH dikecualikan ya. Kemudian ini, kelas jabatan. Kelas jabatan ini kalau kita baca itu adalah pernah, oh iya ini kita tentang kelalaian dulu ya, kelalaian dari kementerian. Karena kelalaian itu sangat banyak sekali, kelalaian fatal sampai kelalaian yang lebih fatal lagi. Jadi setelah terbitnya Permendikbud itu kan harus diturunkan dalam Kepmen, keputusan menteri. Setiap keputusan menteri tentang kelas jabatan itu saya cari kemarin, karena dosen itu ada di Ditjen Vokasi dan di Ditjen Ristikdikti. Saya cari semua Kepmen ini, ada nggak kelas jabatan dosen dimasukkan? Seharusnya dimasukkan, karena amanat dari peraturan menteri itu, kelas jabatan itu diatur dalam keputusan menteri. Saya cari semuanya, tidak ada mereka masukkan. Sampai di sini saya kirimlah surat keberatan. Surat keberatan atas tidak dimasukkannya kelas jabatan dosen untuk pembayaran terakhir ini. Nah, akhirnya waktu itu terbitlah namanya Kepmen 447 ya. Kepmen 447 terbit Oktober di akhir eranya Pak Nadiem Makarim. Terbitnya Kepmen ini juga terjadi masih kelalaian. Kenapa? Seharusnya di diktum ketiga itu berbunyi mulai dibayarkan 1 Januari 2020 mengikuti peraturan menteri. Nah, bisa tertulis 2025 kan? Januari 2025. Itu masih menjadi celah lagi. Kelas jabatan ini masuk nggak dosen masuk karena dosen punya namanya jabatan fungsional. Berarti punya kelas jabatan. Nah, itu ya. Nah, ini adalah pernyataan sah dari Menpan RB. Mereka meneliti tentang aturan yang ada di Kemdikbudristek waktu itu ya. Apa pernyataan terakhirnya? Sehingga dengan pencabutan Perpres token dilakukan Kemristekdikti dan Permendikti, maka tidak ada landasan hukum yang menjelaskan dosen tidak mendapatkan token. Jelas. Berarti dosen berhak mendapatkan tukin. Ini pernyataan dari PAN RB. Nah, kemudian ini tentang kelas jabatan. Perlu kita ketahui, kelas jabatan ini pernah diusulkan oleh Mendikbud Nadiem kepada Menpan RB tahun 2021. Dan itu dimasukkan dalam peraturan BKN. Jadi urutan itu usulan kepada Menpan RB, ketika Menpan RB setuju maka dimasukkan dalam kamus kelas jabatan, namanya peraturan BKN. Dan kelas jabatan itu dosen ini kan sekitar 20 kementerian lembaga. Hanya ada di Kemdikbud dosen itu kelas jabatannya. Yang lain nggak ada. Di Kemdikbud tuh kelas jabatan menjadi rujukan kementerian lain sebenarnya agar punya standar. Kenapa punya standar? Karena kita ini nggak punya standar. Di kementerian lembaga itu yang berbeda itulah juga selain nominal persentase tukin, juga berbeda kelas jabatan. Kita kan 11, 13, 15 sama 19. Ada yang cuma 10 kelas jabatan, ada yang 3 sampai 13 terhenti. Jadi hanya kita yang punya kelas jabatan dimasukkan dalam peraturan BKN, yaitu usulan dari Menteri kepada Menpan RB. Setelah disetujui masuk dalam peraturan BKN. Dan itu menjadi tadi rujukan dari kementerian lain juga yang ada dosennya. Sudah jelas, tahun 2021 sudah pernah diusulkan dan disetujui kelas jabatan dosen. Nah, ini ada. Setahun kemudian dirubah. Tadi itu tetap usulan dari menteri kita itu. Kelas jabatan kita itu asn ahli 9, lektor 11, lektor kepala
13, profesor atau guru besar 15. Sudah ada kelas jabatannya. Nah, inilah perbandingan antara tukin di Kementerian Agama dan Dikbudristek. Jadi tukin Kementerian Agama itu kan dirapel 3 tahun. Mereka tuh perpres terbitnya 2015 November. Kemudian peraturan Menteri Agama terbitnya November 2015. Kelas jabatannya lambat terbitnya. Tapi mereka tahu, mereka ada hak dosen yang harus ditunaikan. Kelas jabatan terbitnya 2018. Makanya 2015 sampai 2018 mereka terhutang. Yang dibayarkan lunas itu ketika 2021. Sedangkan 2019 mereka sudah mendapatkan juga tukin yang bulanan. Tapi hutang 3 tahun baru terbayarkan tahun 2021. Karena tadi mereka ini bukan Kep Dirjen ya. Itu terbitnya 2018, sedangkan perpresnya sudah 2015. Nah, kita ini sama juga nih. Permendikbudnya 2020, kok kelas jabatannya tiba-tiba kok 2025, seharusnya tetap ke 2020 karena itu sudah jelas. Bahkan kita dibandingkan dosen Kemenak lebih lengkap aturannya karena sudah pernah diusulkan tahun 2021 itu kelas jabatan kita kepada Menpan RB yang termaktub dalam peraturan BKN tadi tentang kamus kelas jabatan. Oke ya. Oke, saya kira cukup di sini. Silakan, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Makanya hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Betul. Hati-hati dengan doa orang yang tersakiti. Karena di antara yang mustajab adalah doanya orang yang terzolimi dan tersakiti. Masya Allah. Dan ini yang kita khawatirkan. Kalau orang yang sudah terzolimi berdoa kepada Allah, mengetuk pintu langitnya Allah, Kita hati-hati. malaikat mengaminkan, Allah mengabulkan. Maka hati-hati. Makanya kita berusaha untuk belajar bahwa jangan sampai menyakiti hati orang lain. Betul, betul. Khawatirnya ketika dia sakit hati, dia memanjatkan doanya akan jatuh kepada kita. Orang yang terzalimi, walaupun dia pendosa, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang yang selama ini jauh dari Allah, tapi ketika dia dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan susah, dalam keadaan dianiaya, dia berdoa, doanya nggak ada hijab dengan Allah loh. Walaupun dia selama ini nggak pernah sholat, walaupun selama ini dia nggak puasa, walaupun selama ini dia nggak berhijab, walaupun selama ini dia nggak pernah buka Al-Quran, walaupun selama ini dia nggak pernah mengingat Allah, tapi dalam kondisi ketika dia muttar, terzalimi, susah, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah ketika dia berdoa. Kenapa? Itulah istimewanya keadaan ketika orang terzalimi atau muttar. Allah nggak ngelihat dia puasa atau enggak. Allah nggak ngelihat dia sholat apa enggak. Yang Allah lihat dia memanggil Allah atau enggak. Seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah.